Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah zuhur Masjid Raya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat datang ke Masjid Raya kita ini untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan sebelum salat dilaksanakan, kita akan mendengarkan kajian singkat lebih kurang 15 menit ke depan. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini lebih baik dan lebih berkualitas dari hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita berselawat, mudah-mudahan nanti di yaumul jaza kita akan mendapat syafaatnya. Bapak, Ibu, jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, kajian singkat kita pada siang hari ini kita beri judul Sering-seringlah mengingat kematian. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab didampingi oleh 10 orang para sahabat dari berbagai suku dan golongan datang menghadap kepada Rasulullah. Setelah sampai di tempat Rasulullah, salah seorang dari rombongan tersebut dari kaum Ansar langsung bertanya kepada Rasulullah. Faqala rajulun min Ansar, bertanya salah seorang laki-laki dari kaum Ansar dari rombongan yang dibawa oleh Umar bin Khattab itu. Apa yang ditanyakannya? Man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah. Siapa yang manusia yang paling cerdas dan yang paling mulia itu ya Rasulullah? Di luar prediksi atau dugaan Umar bin Khattab sudah menduga Rasulullah pasti menjawab bahwa manusia yang cerdas itu adalah yang banyak ilmunya. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Rasulullah? Faqala aksiruhum sikran lil maut wa asidduhum. Manusia yang paling cerdas dan yang paling mulia itu, kata Rasulullah, adalah manusia yang banyak mengingat kematian. Wasidduhum, dan paling siap untuk menghadapi kematian itu.
Karena ini yang diberikan jawaban oleh Rasulullah. Apa pula kaitan kecerdasan dengan mengingat kematian? Karena dari berbagai referensi yang coba kita baca, bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang tajam analisanya, yang matang perencanaannya untuk menghadapi hari esok yang lebih kekal dan abadi. Kemudian yang kedua, karena kematian itu adalah sebuah kepastian dan waktunya sudah ditentukan, tidak bisa dirubah lagi. Seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang sudah sering kita baca dan kita ulang-ulang, dan setiap saat, apalagi di saat-saat kita bertakziah, sering ulang ayat ini. Walikuli ummatin ajal. Bagi setiap umatku sudah ditentukan ajal, sudah ditentukan batas waktunya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal, tidak bisa lagi mau dimajukan atau dimundurkan walaupun sesaat. Jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, masih banyak kita yang salah di dalam memahami tentang kematian ini, tentang waktu yang harus dilalui setelah kematian ini. Sering kali kita mendengar ketika ada saudara kita atau keluarga kita yang meninggal, setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian mau diantar ke tempat pemakaman atau ke kuburan, ahli bait, keluarga yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita, menyampaikan permohonan maaf. Kemudian ahli bait menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita antarkan almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kemarin juga saya mendengar apa yang disampaikan, sama itu ucapannya. Marilah kita bersama-sama mengantarkan jenazah atau almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, setelah kematian ini panjang lagi perjalanan kita. Ada 7 fase yang harus kita lalui. Fase pertama kita sebut dengan alam barzah atau alam kubur, tempat persinggahan sementara. Tapi kalau kita katakan sementara, sejak dari umat Nabi Adam sampai sekarang orang masih berada dalam kubur, masih menunggu masa berikutnya. Nah, di alam barzah ini bukan hanya sekedar kita mati kemudian kita tidur, tapi itu juga akan diproses secara hukum. Kalau banyak perbekalan kita seperti dikatakan oleh Rasulullah tadi, asyidduhum, orang yang cerdas itu adalah orang yang paling siap menghadap kematian. Maka dia akan tentram, akan tenang, bahkan kuburnya akan dilapangkan oleh Allah. Berapa lapang kubur orang yang banyak perbekalannya, sejauh mata memandang, diamparkan pulang dari Parmadani dari sutra, dibawa oleh malaikat pada waktu-waktu tertentu, pagi dan petang, ke tempat yang akan ditempati nanti, yaitu surga. Sebaliknya orang yang tidak membawa perbekalan, orang yang kafir, orang yang banyak melanggar aturan-aturan Allah, maka dia akan menerima berbagai penderitaan, menjerit itu. Bahkan ada yang mengusulkan untuk kembali ke dunia sejenaknya. Kalau seandainya engkau tunda ya Allah kematianku ini sesaat saja,
fasaddaku, saya akan bersedekah, saya akan beramal soleh. Kemudian setelah alam barzakh kita akan melanjutkan lagi kepada fase berikutnya yang disebut dengan yaumul ba'ats atau hari kiamat. Alam berbangkit, akan dibangkit semuanya, mulai dari umat Nabi Adam sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita pada yaumul asar yang kita kenal dengan padang mahsyar. Manusia itu akan dibuka semua rahasianya. Manusia berjalan tanpa alas kaki, telanjang. Luar biasa itu. Kalau orang-orang yang tidak membawa perbekalan, keringatnya luar biasa sampai banjir keringat di dalam berbagai hadis yang kita pelajari. Kemudian setelah itu dia akan melanjutkan lagi apa yang disebut dengan yaumul hisab. Fase yang keempat, akan dihitung semua amal-amal kebaikannya, semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Setelah itu apa lagi dia akan melanjutkan ke yaumul mizan. Akan ditimbang amal baik dan amal perbuatannya. Setelah itu dia akan melanjutkan lagi ke yaumul sirat. Dia akan melewati sirat al-mustaqim yang terbentang di atas jahanam. Orang yang banyak perbekalannya, terutama sekali orang yang selalu menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Dari berbagai hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah, dia akan melewati seperti kilat. Barulah sampai kepada alam yang terakhir, yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, begitu panjangnya perjalanan yang akan dilalui. Makanya Rasulullah, manusia yang cerdas itu adalah manusia yang sering-sering mengingat waktu. Asadduhum, yang paling banyak perbekalannya, dari kata asaddu, sadada, artinya paling banyak, paling berkualitas. Pokoknya kata paling di situ kan, bukan hanya sekedar. Kenapa dipakai kata asadduhum, paling banyak perbekalannya? Karena perjalanannya begitu panjang, begitu lama, dan berbagai tantangan yang akan dihadapinya. Oleh sebab itu jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, karena kematian adalah sebuah kepastian dan kita akan melalui. Tentu kita akan selamat, kita akan sukses apabila perbekalan yang kita bawa itu banyak. Oleh sebab itu di sisa-sisa kehidupan yang masih diberi kesempatan kita oleh Allah, dan itu pun tidak kita ketahui berapa waktu lagi, bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tidak kita ketahui. Itu rahasia Allah. Di samping amal-amal ibadah yang kita lakukan secara rutin, mari kita sisir mana amalan-amalan yang barangkali akan memberatkan timbangan kita ketika kita akan memasuki yaumul mizan. Amal itu sedikit tapi timbangnya berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, fa inna khairan amali adwamuhu wa in qala. Sesungguhnya sebaik-baik amal adalah amal yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, walaupun sedikit. Wa in qala, apalagi banyak. Jadi istiqomah dalam beribadah. Salat 5 waktu kita jaga waktunya. Kita iringi dengan salat-salat sunat, terutama sekali salat sunat rawatib yang akan menyempurnakan. Kalau itu rutin kita lakukan, istiqomah kita melakukan, insya Allah ini akan memberatkan timbangan kita nanti di yaumul mizan. Puasa, di samping puasa Ramadan, tapi juga puasa-puasa sunat kita pelihara. Karena orang yang
Dikatakan oleh Rasulullah ahli surga itu salah satu di antaranya adalah wa'adamus siyam, orang yang memelihara puasanya. Bukan hanya semata pula puasa Ramadan, tapi puasa-puasa sunat dipeliharanya minimal Bapak Ibu sekalian, puasa Senin Kamis kalau bisa. Kalau tidak ada hal yang paling berat untuk menghalangi, mari itu kita lakukan. Malah kawan-kawan kita sekarang ini setelah sebutkan, pada yang sampai hari ini tidak tinggal, dia tetap melaksanakan kepuasan Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka, karena puasa Nabi Daud adalah puasa yang paling baik dan paling dicintai oleh Rasulullah. Kalau tidak akan seperti itu, paling tidak ya puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Yom Fitr, puasa di pertengahan 13-14 setiap bulan Hijriah. Nah, kalau itu kita pelihara, kita lakukan, istiqomah kita, insya Allah tidak akan selamat pada waktu penentuan yaumul jaza, penentuan tempat tinggal kita. Karena yaumul jaza itu nanti ada 3 tempat. Ada orang yang kekal di dalam surga selama-lamanya, begitu masuk kekal. Ada orang dimasukkan ke dalam neraka baru masuk surga, dan ada orang yang kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian apalagi amalan-amalan penting yang terbaik yang harus kita lakukan, yang bisa menyelamatkan kita, yang akan memberatkan timbangan kita di yaumul mizan nanti adalah amal yang terus mengalir. Kita pilih mana amal-amal yang terus mengalir itu. Sudah sering kita dengar. Ada hadis mengatakan iza mata ibnu Adam, tapi dari hadis sahih mengatakan iza matal insanu. Setiap manusia itu terputus segala amalnya kecuali 3 hal. Pertama, sedekah jariyah, mengalir terus itu. Contohnya ikut kita ketika kita melihat orang bangun masjid. Tidak perlu kita lihat di tempat kita, di mana saja kita percaya orang sedang membangun masjid, sedang membutuhkan biaya, ikut pula kita menyumbang. Itu disebut dengan sedekah jariyah. Mengalir sepanjang masjid itu dipakai untuk beribadah, atau mengalir terus kepada kita kalau kita nanti sudah meninggal. Ilmu yang bermanfaat, bukan hanya menyampaikan pesan-pesan moral melalui mimbar, selalu memberikan nasihat. Kapan dan di mana saja kita selalu memberikan nasihat pada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh. Mari kita persiapkan anak-anak kita. Kalau kita tidak sempat mempersiapkan anak cucu-cucu kita, yang nanti akan mengalir amalnya kepada kita. Kemudian hadirin berbahagia, yang ketiga, amalan yang terbaik yang akan mengalir itu adalah amalan-amalan terbaik itu adalah berdoa kita setiap saat agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu Bapak Ibu sekalian bukan kita ucapkan setelah meninggal, tapi melalui proses. Karena ciri-ciri indikasi husnul khatimah dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Tapi kan tidak semudah itu kalau kita tidak latih dari sekarang. Nah, oleh sebab itu marilah kita perbanyak ibadah kita, ibadah sholat kita, membaca Al-Quran, berzikir. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan beribadah. Orang yang meninggal dalam keadaan beribadah, maka insya Allah dia akan menjadi ahli surga. Oleh sebab itu jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, marilah kembali kita menyampaikan pesan-pesan moral oleh Rasulullah tadi. Marilah kita sering-sering mengingat kematian. Asyidduhum, marilah kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu dengan amal ibadah yang kita lakukan. Semoga perjalanan kehidupan kita setelah kematian dari alam barzah sampai ke yaumul jaza dapat kita lalui dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر